Setelah Tangsan menjadi dewa laut dan Bibidong menjadi dewa raksasa, hubungan keduanya makin memanas. Tangsan yang sudah didaulat mendapatkan gelar Kekaisaran Heaven-dou. Lanho mengerahkan kekuatan penuh prajurit Kekaisaran Heaven-dou untuk menggempur Kekaisaran Spirit Hall. Dan Spirit Hall sendiri mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan Kekaisaran Heaven-dou. Tidak tanggung-tanggung, Spirit Hall menurunkan 10.000 Spirit Master, tingkat Spirit Sage dan Spirit Dulo. Dua orang terbang keluar dari pasukan Spirit Hall. Mereka harus disebut dua dewa, Dewa Malaikat Rian Kensu dan Dewa Raksasa Bibidong. Dengan lapis baja berwarna ungu, dan Tangsan sekarang juga dengan jelas melihat bahwa komandan pasukan Spirit Hall di bawahnya adalah gadis suci Kekaisaran Roh Spirit Hall, Hulina. Kekaisaran Spirit Hall yang jumlahnya kurang dari 100.000 orang tidak masuk hitungan. Tetapi Bibidong dan Rian Kensu yang menghadapnya sekarang adalah dewa yang bisa membalikan seluruh Kekaisaran Heaven-dou. Perubahan dalam penampilan Bibidong sangat besar. Sebelum dia mulia dan menakjubkan, dan bahkan sebagai musuh, Tangsan harus mengakui bahwa temperamennya adalah yang paling mulia dari seluruh wanita yang dia temui. Namun sekarang Bibidong hanya memancarkan aura yang sangat jahat. Menyebut wajahnya biru dan bertaring dengan kejam sama sekali tidak berlebihan. Wajah biru hijau dan baju jirah ungu membentuk kontras yang jelas. Amornya ditutupi oleh awan ungu dengan aroma setan. Dan dari kedua sisi punggungnya terbentang 4 bilah sabit raksasa. Bibidong tidak lagi Bibidong yang dulu. Sementara auranya mungkin sangat jahat, gelombang energi level dewa yang menakutkan. Bibidong berkata pada Tangsan, "Nak, betapa tak terduga. Tidak hanya Anda dan dia yang menjadi dewa. Saya juga mewarisi keilahian dewa raksasa. Anda berdua melakukannya lebih sederhana dari saya. Untuk mewarisi dewa raksasa, saya menghabiskan 20 tahun penuh. Jangan bilang kau tidak pernah bertanya-tanya bagaimana aku bisa memiliki posisi tinggi ini di Spirit Hall, sehingga bahkan Kian Dolu tidak berani dengan mudah menyentuhku. Itu karena dia merasakan keilahian dalam diriku. Jika saya tidak selalu diam-diam menerima warisan dewa raksasa, apakah Anda yakin Anda bisa mengalahkan Spirit Hall? Sekarang saya akhirnya menyelesaikan warisan. Ketika saya menjalani warisan, saya sudah di peringkat 99 titel dulu dengan roh kembar. Jadi bagaimana jika Anda mengalahkan Leguin Tuan Roh saya? Saya akan mengambil semuanya. Benua Dolo akan menjadi domain saya." Tangsan memandang Bibidong dengan dingin. "Anda memuji dirimu sendiri. Itu karena Anda takut, kan?" Bibidong berkata, "Tangsan, Anda memang benar-benar sangat kuat. Saya akui, Anda luar biasa di generasi muda. Bahkan putri saya ini bukan lawan Anda setelah mewarisi dewa malaikat. Namun, Anda tidak lagi hanya menghadapi dirinya sendiri, tetapi menghadapi saya juga. Bahkan 1 lawan 1, Anda mungkin tidak bisa mengalahkan saya. Jadi bagaimana Anda akan mendapat kesempatan melawan kami berdua? Hari ini adalah hari kematianmu." Yan Rensu telah lama terdiam, tetapi akhirnya dengan dingin membuka mulutnya, menatap Tangsan, lalu berkata, "Tidak ada manfaatnya berbicara lebih banyak, Bibidong. Ingat, aku tidak pernah mengakui sebagai putrimu. Bunuh Tangsan dulu. Kami akan menyelesaikan urusan kami nanti." Cahaya biru tiba-tiba menggulung, dan Tangsan tiba-tiba terbang. Sigot 8 Wing terbentang dari punggungnya, mengalahkan dengan semua kekuatan mereka dan mengirimnya seperti bintang jatuh biru ke arah Rian Kensu di sebelah kiri, karena sepenuhnya menggambar Sigot domain yang dia rilis sebelumnya untuk dirinya sendiri. Saat ini dia benar-benar diselimuti cahaya biru dan tidak bisa dilihat. Kian Rensu terkejut melihat Tangsan menyerangnya. Pedang suci Angelic naik tajam. Cahaya keemasan mekar seperti matahari. Dia juga berubah menjadi bola cahaya keemasan bertemu serangan Tangsan. Tangsan tentu saja memiliki alasan untuk menyerang Kian Rensu terlebih dahulu. Lagi pula, dia telah berselisih dengan Rian Kensu beberapa kali dan sepenuhnya akrab dengan kemampuannya. Benar-benar memegang keuntungan dibandingkan dengan menyerang Bibidong. Dia lebih percaya diri menghadapi Rian Kensu. Dalam 1 lawan 2,
Jika dia tidak bisa mengambil inisiatif, maka tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran. Jika dia membiarkan pasangan ibu-ibu mengisi kekuatan surgawi penuh dari dua dewa, dia tidak percaya diri dalam memblokirnya. Melihat reaksi Qian Rensu, Bibi Dong juga terkejut. Tapi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Cahaya ungu yang mencolok langsung meledak dan terlepas dari sabit raksasa di tangannya. 8 sabit ungu di punggungnya juga terbang keluar pada saat yang sama. 9 sabit langsung bergabung, berubah menjadi sabit raksasa ungu, benar-benar gelap dengan pola sihir spiral yang tak terhitung jumlahnya, menebas lurus ke belakang Tangsan. Dalam sekejap, dua kekuatan surgawi yang mengerikan bertabrakan. Raksasa Knight Bibi Dong sudah di belakang Tangsan. Menghadapi sabit raksasa adalah Sigurd Eikwing dari Tangsan. Sayap-sayap itu langsung terlipat berusaha menangkap sabit di antaranya. Namun senjata surgawi ini kental dari kekuatan penuh raksasa God Bibi Dong tidak begitu mudah diblokir. Ketiganya semua adalah dewa. Serangan mereka secepat kilat yang paling penting dalam pertempuran antara para dewa. Jika Anda salah dalam perhitungan, Anda akan langsung membayar harganya. Sigurd Trident menjadi emas murni. Cahaya keemasan yang sudah dikenal itu melayang keluar. Hanya menyatu dengan bilah sabit ungu Bibi Dong yang tampak mengoyak dunia. Trisula emas berputar dan pedang cahaya sabit itu tampaknya menyerang dengan sendirinya, menyerang langsung ke arah Qian Rensu. Dia sekarang hanya berjarak 20 meter dari Tangsan. Dan ketika Trisula Dewa Laut berguling, sabit ungu sudah ada di depannya. Ketika Bibi Dong menarik kembali Qian Rensu, dewa malaikat ini sudah sepenuhnya tidak sadar. Dan kekuatan surgawi Bibi Dong tidak dapat menyembuhkannya lagi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk pulih. Cincin cahaya ungu gelap meledak dari tangan Bibi Dong. Kemudian Bibi Dong membuat gerakan kilat cakar raksasa dan bersarang di tubuh Tangsan. Dia membenci Tangsan sampai ke ubun-ubun dan meledakkan cakar raksasanya untuk memusnahkan Sigurd yang hampir membunuh putrinya itu. Tangan Tangsan tiba-tiba meraih pedang yang menusuk di dadanya. Kekuatan surgawi yang tersisa memadat di tangannya dalam sekejap untuk membiarkan kekuatan jahat dari raksasa Knight terlepas. Tangsan mulai perlahan-lahan mengeluarkan senjata surgawi ini sedikit demi sedikit. Suara cakar raksasa bergesekan dengan Sigurd Raymond membuat semua orang yang menonton di bawah bergidik. Tang Ho yang khawatir melihat kondisi Tangsan dengan ganas melompat terbang ke udara. Dia merilis Clear Sky Hammer-nya. Juga menggunakan Great Semeru Hammer. 9 cincin hancur. Semua energinya meledak dengan serangan yang satu ini langsung ke arah Bibi Dong. Tapi serangan Tang Ho ibarat gigitan semut saja bagi Bibi Dong yang sudah menjadi dewa ini. Grandmaster berteriak pada saat yang sama. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tangsan. Boom! Sebuah bayangan raksasa terbang ke udara. Naga tulang raksasa. Ini adalah kemampuan roh ke-9 Bondulo Gurong. Divine Bond Dragon. Di punggungnya berdiri pedang Dulo Chengxin. 7 tembakan cahaya berwarna dari atas dinding. Ning Fengji mendukung mereka dengan kekuatan penuh. Dia hanya punya satu kesempatan untuk menyelamatkan Tangsan dari tangan Bibi Dong. Bibi Dong mendengus dingin. Tangan kanannya menurunkan Qian Rensu ke lengan Hulina. Tangan kirinya menyapu ke udara dan sinar cahaya ungu gelap menghantam Clear Sky Hammer milik Tang Ho. Pedang raksasa Dulo Chengxin melompat dari punggung tulang naga langsung ke arah Bibi Dong. Sekarang mata pedang Dulo ini dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Ketika dia benar-benar lupa tentang bertahan hidup, serangan pedang ini menjadi serangan puncak hidupnya. Tubuh raksasa Bondulo langsung dibebankan pada Bibi Dong. Setiap tulang memancarkan cahaya pucat yang mematikan. Kedua tetua sekte 7 pagoda ini menginvestasikan semua kekuatan roh dan vitalitas mereka ke dalam satu serangan saja. Mereka berdua mengerti bahwa jika Tangsan mati di tangan Bibi Dong, maka bahkan jika Kekaisaran Roh tidak memiliki seorang prajurit pun, itu masih akan menjadi bencana bagi Kekaisaran Du Empire. Wajah kejam Bibi Dong dipenuhi kebencian. Cahaya menyala, dia menghilang. Yang tersisa di tempatnya adalah 9 sabit iblisnya. Tangsan tak bisa menghentikan apa yang terjadi saat itu. Ke-9 sabit raksasa yang jahat itu bertemu dengan pedang Dulo Chengxin dan Bondulo Gurong. Kedua bentrokan terjadi hampir bersamaan. Tulang naga maut yang tak terhitung jumlahnya hancur di udara.
Dan pedang roh yang mengikuti Cheng Xin seumur hidupnya langsung hancur berhamburan. Dua titel Dulo senior ini mati dengan menyedihkan di udara. Ini adalah jarak antara manusia dan dewa. Ya, kini Bondulo dan Cheng Xin telah mati di tangan Bibi Dong. Bahkan tubuhnya hancur berceceran. Dan Tang Ho terluka parah akibat benturan energi 3 manusia dan 1 dewa ini. Sungguh sangat berbahaya jika manusia harus berhadapan dengan dewa yang jahat karena bayarannya hanya sebuah kematian. Xiao menjerit ketakutan melihat Tang San dan Bibi Dong yang akhirnya bertabrakan. Kematian Slot Dulo dan Bondulo tidak sia-sia. Serangan mereka tidak bisa menyakiti Bibi Dong, tapi serangan peringkat titel Dulo mereka telah mengganggunya. Bibi Dong harus menghabiskan kekuatan surgawinya dalam mengendalikan 9 cakar iblisnya. Bibi Dong tidak menyangka bahwa Tang San masih memiliki kekuatan untuk menyerangnya lagi, meskipun dia telah ditembus oleh raksasa Snake-nya. Dia kemudian mendesak kemampuan surgawi raksasanya untuk datang di depan Tang San. Dia menghormati lawan muda ini karena dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun dia harus menghabiskan sebagian dari kekuatan surgawinya untuk mengendalikan 9 cakar iblisnya. Bibi Dong kemudian menjerit dengan keras ketika cakarnya menyerang Tang San. Tiba-tiba ilusi cakar muncul di langit, mengejar Tang San. Menusuknya lagi di tepat di dada kiri Tang San. Robeklah kini tubuh Tang San. Tidak! Beberapa jeritan suram menggema sekaligus. Xiao, Ni Rongrong, Oscar, Grandmaster, Tang Ho, bahkan Hulena yang memegang Qian Rensu di sisi lain berteriak pada saat yang sama. Wajah Hulena penuh air mata. Duduk di tanah seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Qian Rensu terbangun dari guncangan ini melihat hati Tang San yang dicakar-cakar oleh Bibi Dong dewa raksasa. Oscar meraung marah. Dia kemudian menelan mirror clone sosis yang diproduksi dari darah Ma Hongjung menjulang tinggi ke langit, terbang mengambil tubuh Tang San yang sudah tidak punya hati lagi. Bibi Dong gemetaran keras saat turun, darahnya masih mengalir keluar dari lubang wajahnya jelas. Serangan kekuatan mental surgawi Tang San telah memukulnya dengan keras. Suara dingin es bergema di udara. Dengar, Heaven Do Empire, saya akan memberi Anda 3 hari untuk persiapan. Anda harus menyatakan penyerahan diri Anda setelah 3 hari. Jika tidak, saya akan mencuci Heaven Do Empire Anda dengan darah. Xiaogang, kamu, aku akan memberikan anak buahmu 3 hari. Bicaralah dengan Kaisar. Jangan keras kepala. Anda tidak bisa melawan kekuatan para dewa. Lalu bagaimanakah kondisi Tang San yang sudah kehilangan hatinya setelah tubuhnya dirobek-robek oleh Bibi Dong dan dadanya tertusuk cakar dewa raksasa? Marilah kita tunggu video selanjutnya.